nggak apa-apa. Nggak diulang lagi kasusnya, maksudnya keluhannya, garis besarnya aja, nggak usah detail. Udah terlalu sesak sareng ade upami bade membuat membuat pekerjaan atau nanti bade naon we bade ngalaksanakeun naon we gitu janten sekarang mah aya pertimbangan gitunya umi janten abi teh henteu cepet-cepet mengambil keputusan janten lalu dipertimbangkan gitu Pak. Janten alhamdulillah saatosna ngiringan kajian umi emu tapi janten henteu terlalu gitu umi henteu terlalu gelisah gitu Pak. Ayeuna tapi bade ngobrol lah sharingnya umi da nyariosna bili abi kirang kirang sesuai cara uminya tata cara nyariosna sapunten janten ke umi abi gadung orang kali panginten abi nu lepat sih janten terlalu membandingkan gadung orang kali anu kahiji sareng kadua mah hampir sami gitunya karakterna teh upami nu ayeuna anu terakhir nu bungsu janten susah diatur anu ageng mah tanpa diatur pun dia udah ngerti gitu jadi paham akan kehidupan gitunya. Nu bungsu teh usia berapa tahun maksudnya? Nu bungsu teh ayeuna teh tos SMP berarti 13 tahun lah. Semenjak 11 tahun itu agak lumayan umi agak menguras tenaga pikiran air mata gitu ya semenjak dia belajar bawa motor bawa HP gitu kan dari dulu juga gini saya bilang ke bapaknya nggak usah diajarin motor nggak usah dulu dikasih HP belum waktunya gitu tapi bapaknya bilang gini kan kakaknya juga udah itu mah udah usianya gitu jadi dia udah tahu mana yang baik mana yang buruk gitu umi jadi apa sih kesimpulannya saya itu tidak bisa menerima keadaan anak itu so kadang-kadang kekeh kabudak nu ieu mah kecil teh sing anu atuh gitu da age teu kieu teuing gitu tanya sing bager atuh sing soleh gitu tah terus ai bapana so kadang nyariosna kieu cenah keun engke oge tos mangsa mah engke oge hidang sendiri gitu hidang nyalira tapi kan henteu kitu cek abi teh upami teh diarahkeun bagaimana nantinya gitu umi janten benten karakter janten abi kumaha menghadapinya supaya non sih gaduh stok kesabaran menghadapi suami menghadapi anak gitu umi sakit apa gitu umi atur nuhun mudah-mudahan ya aya manfaatna khususna kanggo abi ka kasadayana nuhun umi atur nuhun assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya atos dikaluarkeun unek-unekna eta teh. Nya. Atos umi. Janten putra teh 3 pang ageungna. Ageung kumaha? Ageungna 24 tahun, anu kadua 20 hiji. Pameukeut sadayana umi. Oh.
deket. Palogat sadaya. Tapi anu 2 mah, nu 2 tos nikah, nu Ageng teu acan? Teu acan, masih nu hiji damel, nu hiji masih di pondok, alhamdulillah atos 11 di Saprak ieu we Umi, geutna teh 7 tahun nya. Si atos SD we di pondok. Ayeuna masih di pondok keneh. Masih Mami nu ka hiji mah di pondok sami. oh, Oh, nu hiji tos damel. Nu ka hiji meninggalkeun damel sami di pondok cuma anu mhm, siap. Carogena mah hiji bapana teh tinu tilu teh nya. hiji Umi hiji. Sami, teu benten Bapak. Teu Mhm. Pertama, alhamdulillah hatur nuhun tina sharingna nya janten ada kasus yang dibahas karena memang kadang tema itu harus dipancing ya. Apa yang dibutuhkan walaupun mungkin banyak stok materi. Tapi Umi tidak pernah menyiapkan materi sama sekali. Umi sampai hari ini belum pernah menyiapkan materi. Maka kadang-kadang Umi tuh ada banyak catatan sambil dilihat-lihat. Nanti tiba-tiba kayak kemarin kok tek ke sana gitu kayak bahas itu. Nah, sekarang kan ada pancingan dari kasus yang ditanyakan. Nah, jadi ngomong Umi tuh nggak by teks, by konsep nggak ada. Tapi insya Allah mudah-mudahan ilmunya memang dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, walaupun sharing ngobrol ya, ngobrolnya ngobrol santai. Baik terkait kasus teh ada ya, ya kita mungkin ini menyangkut kasus banyak orang, bukan hanya teh ada teh EN ya. Mungkin bukan TN saja yang mengalami, mungkin ada orang tua lain di sini yang juga mengalami hal yang sama atau mirip. Betul ya, ibu-ibu punya anak dengan berbagai karakternya. Umi sendiri anaknya 5. 5 itu 5 warna. Merah, kuning, hijau. Pasti ya, 5 orang, 5 jiwa, 5 karakter, 5 keunikan. Nah, pertama untuk TN. Pertama kita syukuri dulu kita diberikan anak, dititipkan anak ya. Kita bersyukur dulu. Banyak di antara ibu-ibu, para perempuan yang tidak Allah titipkan anak. Betul nggak? Ada yang sudah berumah tangga puluhan tahun nggak Allah titipkan anak. Sudah nggak mensyukuri kehadiran anaknya? Nah itu ya. Sedangkan di kepala kita, di hati kita itu hanya dipenuhi rasa jengkel, rasa kuhul, berontak, kenapa anak ini gini, kenapa anak ini begini, kenapa aku punya anak kayak gini. Tapi coba masuk ke dari sisi lain bahwa ya Allah terima kasih kau hadirkan anak ini. Kau lengkapi hidupku punya anak sebanyak ini, sesempurna ini anakku. Sehat, normal, fisiknya normal. Allah titipkan kepada kita, sedangkan orang lain pengen tidak dititipkan. Kenapa Allah titipkan pada kita? Syukuri dulu itu nikmat dari Allah. Anak ini susah payah kita kandung, kita lahirkan, kita susui, kita kasih makan. Semua dengan kasih sayang. Allah yang memberikan kita rezekinya sehingga kita bisa memberi mereka makan, minum dan semuanya. Itu dulu ya, TN. Ya. Hmm. Dan coba semua yang hadir di sini dengarkan Umi dari hati ya. Dengarkan dari hati, jadi hatinya dibuka. Pertama itu syukuri dulu bahwa kita diberikan sama Allah titipan anak yang sangat mahal, yang sangat berharga, yang tidak semua orang Allah kasih titipan itu. Jadi kalau kita memaknai itu sebagai titipan, maka kita tidak akan merasa bahwa mereka itu milik kita. Mereka itu hanya makhluk yang dititipkan
menitipkan ke kita. Jadi siapa siapa yang punya atas anak kita? Yang punya atas anak kita kan Allah. Jadi jangan protes dulu kenapa yang ini begini. Ya udah Allah menitipkannya seperti itu. Terima aja dulu. Jadi pertama kali dalam kasus apapun kita harus nerima. Biar kita enteng menghadapinya, menghadapi keadaan seburuk apapun, terima dulu. Yang kedua, maka kita harus eh, jangan merasa bahwa kita adalah pengendali anak kita. Yang memilikinya Allah, yang membolak-balikan hatinya Allah, yang menentukan watak dan lain-lainnya juga Allah. Ya sesuka-sukanya Allah, yang ini mah begini, yang ini begini, yang ini begini. Ya udah, ini memang beda yang ini. Selalu melihat ada Allah di balik setiap kejadian, di balik setiap anak, di balik setiap keadaan itu ada Allah di sana. Jadi jangan merasa bahwa itu salah aku, salah bapaknya, salah ininya, salah itu. Ya udah, kita sudah maksimal mendidik, kita sudah maksimal ber memberikan teladan, nasihat dan lain-lain ya kalau memang kenyataannya seperti itu. Ya berarti Allah yang berlaku ya. Nah, biar kita rileks nih, dirilis satu-satu yang membuat kita ngerasa jengkelnya. Yang yang ketiga, ibu-ibu semuanya bahwa anak itu adalah ujian. Anak itu ujian, dititipkan sama kita itu sebagai ujian. Suami ujian, anak ujian, harta ujian, pekerjaan ujian, saudara ujian, mertua ujian. Anak itu ujian buat kita. Bisa jadi anak inilah yang akan meningkatkan derajat kita. Bisa jadi karena kesabaran kepada anak inilah kita diampuni dosanya. Kesabaran terhadap anak inilah nanti kita bisa berhak masuk surganya Allah. Karena kan ngurusi anak yang spesial itu lebih capek, lebih menguras energi. Nah, di sanalah Allah uji kita mau nggak sabar dengan anak seperti ini. Dan lihatlah kepada orang lain. Anak kita diujinya seperti itu. Kita diuji sama anak kita seperti itu. Coba lirik yang lain. Ada ujian dari anaknya lebih parah daripada anak kita. Anaknya sakit harus berobat terus-menerus tiap minggu harus berobat. Buang uang. Anaknya tidak berguna dalam tanda kutip sama sekali. Dia cuma duduk pesakitan, cuma duduk atau tiduran di ranjang. Tapi orang tuanya mau bersabar mengobati, bolak-balik, mencari uang dan lain-lain demi memperjuangkan kesembuhan. Kita diuji hanya sekedar itu. Sudah mengeluh sama Allah. Sudah protes sama Allah. Padahal kita masih jauh lebih ringan daripada beban mereka yang mungkin ditimpa masalahnya lebih berat. Anaknya cacat kah, punya penyakit bawaan, tidak normal, dan lain-lain itu melelahkan. Di sini ada ya yang anaknya itu banyak dan semuanya lahir dengan gizi buruk. Akhirnya yang satu yang autis ya, autis, sudah gadis, sekarang sudah gadis ya. Jadi suka kabur, kalau pintu dibuka kabur lari kemana-mana. Kemudian ngejar-ngejar orang, ngomong nggak jelas, terus pokoknya harus terus dikawal, diikuti, dijagain. Sekarang udah gede anaknya, udah gadis, sudah menstruasi, kemana-mana busrat-basret kalau headnya.
karena belum bisa menjaga haid, belum bisa mengurus dirinya, belum bisa mandi bener, BAB bener, tapi udah haid ya, hormonalnya jalan. Adiknya adiknya lahir busung busung juga perutnya, ususnya apa gitu, pokoknya kemarin ususnya dipotong, terus habis ususnya dipotong, sekian bulan dulu tuh BAB-nya dari mana gitu, dari jendela luar. Sekarang udah bisa, udah normal, tapi kalau mau BAB itu dia nggak tahu kalau mau BAB. Jadi kalau mau BAB itu harus harus dijadwal aja sama orang tuanya, "Ini sudah waktunya BAB." Itu kira-kira jam segini tuh biasanya BAB, maka langsung dibawa. Kalau enggak, dia tuh nggak tahu mau BAB, jadi keluar aja di mana-mana. Adiknya adiknya lagi sama, busung juga, kayak gitu. Terus sampai meninggal dunia. Jadi masih bayi lah usia berapa bulan, meninggal. Jadi sekarang tinggal 2 yang sakitnya gitu, yang ya bermasalah lah, yang satu udah mulai sembuh, yang kecilnya, yang besarnya masih seperti itu ya di SLB. Tapi di SLB sekarang udah selesai, bukan udah selesai, emang sampai kapan mau di SLB katanya. Udah tetap nggak ada perubahan, jadi ya begitu. Coba Bu, kalau kita bandingkan nasib kita punya anak kayak tadi dengan anak-anak orang ini, gimana? Emang Setelah jauh lebih nah, jauh lebih beruntung gitu Umi ya, kalau dibanding ya, itu kan sekedar sekedar untuk meredam pemberontakan di hati kita, kekecewaan kita kepada anak, atau mungkin kadang kita kecewa sama Allah dengan hadirnya anak yang ini gitu, ya. Kenapa? Ya Allah kok anu ieu mah kieu gitu. Nah, terus selanjutnya dari segi psikologis orang tua, tadi diakui sendiri sama TN, bahwa mungkin Abi terlalu membandingkan, itu sudah banyak sebenarnya pengakuan dosanya kan. Dengan kita dengan kita ngomong itu kadang, kita juga, "Oh iya ya saya mungkin terlalu ini," kan. Nah, tadi udah diakui bahwa ada pembanding yang, selalu jadi acuan, bahwa kakaknya lebih baik. Padahal belum tentu juga, patokannya belum selesai gitu. Jadi kalau jadi juri itu nilai belum selesai, belum masuk angkanya semua. Anak itu belum bisa diukur sekarang baik atau buruknya dari sekarang, belum. Semua sedang berproses. Ada anak yang dulu masa kecilnya nakal, ternyata di masa tuanya dia anak yang paling baik sama orang tuanya. Jadi belum selesai memvonis anak bahwa yang ini mah soleh, yang ini mah nakal, belum selesai, terlalu dini menilai sekarang. Nanti kalau dia sudah dewasa, baru itu bisa dinilai bahwa anak ini baik, anak ini jahat misalkan. Sekarang belum ada penilaian, belum bisa divonis. Anak-anak ini masih belum menemukan jati dirinya. Anak-anak ini belum bisa dewasa, belum belum apa-apa, mereka masih masih labil, apalagi usia baru 13 tahun. Kita nggak bisa memvonis, menghakimi mereka, beda, kamu mah bangor, kamu mah nakal, kamu mah teu nurut, belum. Masih banyak. Ibu tahu seorang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, sampai dia udah nikah pun dia masih jadi pemabuk. Dia masih mabuk, dia masih suka dugem, masih narkoba, itu sampai menikah loh. Tapi coba di akhir hayatnya begitu mulia. Jadi kita nggak bisa memponis anak baru belasan tahun sudah diponis sama kita anak nakal, anak baik, anak soleh, belum. Belum teruji. Diri kita aja seperti ini mungkin sekarang-sekarang ini kan baiknya. Gitu. Dan jadi bisa jadi anak yang waktu kecilnya nakal itu akan menjadi anak yang paling baik nanti di masa dewasanya. Bisa jadi anak yang paling nakal ini kelak akan menjadi anak yang memberikan kita syafaat, yang paling banyak mendoakan kita,
yang paling rajin ngurusin kita, yang paling sayang, paling bela. Siapa tahu, nggak ada yang tahu ke depan seperti apa. Jadi jangan dulu menghakimi anak kita. Semuanya berpotensi jadi anak soleh, semuanya berpotensi jadi anak yang baik. Tidak ada anak kita yang jahat, yang nakal, yang bangor. Insya Allah nggak ada. Kalau keturunannya baik, itu akan kembali baik kapanpun. Bu En masih baru anak-anak yang kekeh dengan kahayangna itu belum belum kategori nakal. Nakal itu anak nyuri, bikin masalah, digebukin orang, nyuri barang orang, narkoboy, anaknya mengganggu anak orang, menghamili anak orang, main judi, tawuran, itu barulah agak lumrah kalau dilabeli anak nakal, anak yang nggak nurut. Kalau cuma karena mereka punya keinginan yang ingin diikuti ya wajarlah. Kita harus memaklumi dunia anak-anak seperti apa sekarang. Mungkin nggak sama dengan dunia kakaknya dulu, karena kakaknya dulu nggak ada tuntutan ingin seperti adiknya yang sekarang. Zaman kakaknya kan anak seusia dia nggak butuh HP. Zaman anak sekarang kan seusia itu sudah pengen punya HP. Ya Iya, beda. Umi. Apalagi Iya. dibandingkan dengan kita orang tuanya. Mamah mah baheula boro-boro hayang HP dah heuh can aya HP na ge. Mamah mah boro-boro hayang HP, heeh, mamah mah baheula hayangna ge lain HP cita-citana ge paling mewah hayang gimbot. Umi ingat dulu, cita-cita Umi yang benar-benar pengen banget itu dulu pengen gimbot. Pengen gimbot zaman itu anak termewah itu punya gimbot, anak termewah itu anak orang kaya itu punya gimbot. Dan Umi pengen gimbot eta, susahnya dibeliin gimbot zaman dulu kan juga nggak kayak zaman sekarang gitu, tiap ke mana-mana tukang mainan aya, terus pasti dibeliin gitu. Tidak aneh beli mainan tuh, dulu mah beli mainan itu kayak harus proposalnya itu berbulan-bulan gitu pengen gimbot tuh, kayak pengen motor. Jadi Umi tuh sampai sekarang terngiang-ngiang pengennya gimbot ya Allah. Karena gini, saat pinjam punya temen, dipinta lagi, baru pinjam dipinta lagi, rebutan, ya Allah nelangsanya. Pengen banget punya gimbot dipakai leluasa milik sendiri gitu. Dan pada saat dewasa Allah takdirkan Umi bisa jual mainan, aku beli gimbot yang banyak buat jualan, ternyata gimbot itu murah banget. Sampai ada semacam balas dendam, gimbot yang dari dulu aku pengen kan aku tangisi ini ternyata murah banget gitu. Dijual cuma 15.000 kalau nggak salah. Ternyata ya zaman dulu itu kan sesuatu yang mungkin langka, mungkin berharga, atau mungkin budayanya memang tidak seperti sekarang yang crung-creng ngasih anak fasilitas atau mainan gitu. Kalau sekarang kan anak beli mainan 15.000 tuh nggak usah keinginan berbulan-bulan, nggak usah anak lolongseran ge dipangmeserkeun kan 15.000 mah, Ya. gitu. Ai baheula mah aduh meuni unggal isuk ditaroskeun, "Pa mana gimbot pa atuh hayang gimbot." "Ih pa atuh pa, pa ka Ciamis meser gimbot pa atuh hayang gimbot." "Engke cenah mun boga milik, engke mun boga bati." Hayu we kitu kan. Mani kudu boga bati heula hayang gimbot ge gitu. Ayeuna mah kan Ayeuna mah kan kalau ibu atau anak minta uang 15.000 mah, nggak usah dengan cara seperti itu juga dikasih, Kak. Ya, iya, Umi, ya. Setiap sore aja mau buka puasa 15.000 mah habis. Pengen es teler aja 10.000, pengen kebab aja 15.000, pengen naon lah jajanan anak aja minimal 5.000-an kan ayeuna mah. Entak ya beda zaman Ibu, jangan disamakan antara anak yang satu dengan yang lain, beda zamannya. "Aa maneh mah baheula baya jajan yang 1.000," cenah nya. Ya beda atuh Aa mah jajananna ge 100 perakan, ayeuna adina kudu sarua 1.000 nya beda atuh meureunana. Anak juga akan protes. Nah kadang kala kita juga tidak mencerna itu, tidak memikirkan ke sana, saking emosinya dipukul rata aja gitu pokoknya anak teh.
Itu kesalahan kita ya, bukan hanya Bu Yen, kesalahan kita sebagai orang tua. Nah, yang selanjutnya setiap, setiap dari anak-anak, bahkan setiap kita semualah termasuk kita orang tuanya juga, sebenarnya tidak mau yang namanya dikerasi, ya. Kita itu selalu inginnya dilembutkan, dilembuti, dikasih sayang. Semakin kita keras pada anak, anak akan semakin lebih keras lagi, gitu. Kalau kita cara mendidiknya keras, kaku, tegang, apalagi main kasar, anak akan semakin keras lagi, semakin liar lagi. Umi dengan 5 anak ya, punya pengalaman di anak berbeda-beda ya, satu dan lain-lain itu beda. Anak satu Umi masih emosional sebagai ibu baru ya, penuh kekerasan anak pertama itu. Jadi nangis itu menjengkelkan, nangis mereka tuh menjengkelkan. Anak pertama nangis itu menjengkelkan, mengganggu banget. Kita banyak fokus, anak nangis, pokoknya ganggu banget. Tapi anak terakhir sekarang, kadang kita rindu dia nangis. Beneran loh, ini bukan bohong. Anak terakhir tuh kalau nangis, Umi liatin, ih Dede lucu deh kalau nangis. Sampai kita kita jahilin biar nangis. Jadi sudah beda cara pandang. Kita tuh lihat tangisan mereka tuh indah sekarang. Lihat-lihat si bungsu nangis, itu kayak penuh kelucuan, kayak, manis gitu loh, ekspresi matanya, giginya, semuanya tuh kayak kayak bikin gemes. Bener itu, sumpah Umi seperti itu. Apa karena bungsu atau gimana nggak tahu Umi juga. Pokoknya kalau si si Depati ini yang terakhir ini nangis, itu nggak ada jengkel di Umi, nggak ada, justru yang ada tuh gemes. Terus terus nangis deh, terus, diciuman nangis teh. Itu. Saking apa, sudah di level menikmati gitu loh. Sudah di level menikmati, aku menikmati nakal mereka. Ya selama nakal wajar maksudnya, manja mereka. Terus lihat si Depati sama AA-nya bertengkar, itu Umi seneng. Karena bertengkarnya bukan hak saling menyakiti. Jadi mereka ledek-ledekan, lalu si adiknya mukulin kakaknya gitu. Itu Umi tuh lihatnya indah loh, lihatnya tuh indah. "Ayo deh, ayo," kata Umi gitu ke si Depatinya, "Ayo sayang, ayo, ayo kamu bisa, ayo kalahkan AA," gitu kan. Terus mereka tuh, saling kejar-kejaran tapi itu indah gitu karena bukan dalam konteks bermusuhan. Tapi lagi iseng-iseng mereka jahil-jahilan gitu loh. Nah itu sesuatu yang indah, yang mungkin entah berapa lama lagi kita akan menikmati itu, dan nanti suatu saat kita kehilangan momen itu. Dan Umi sedang di fase itu sekarang, menikmati anak-anak yang dulu aku merasa jengkel punya anak. Umi dulu ya orang yang tidak terlalu penyuka anak kecil ya, dulu. Jadi anak kecil itu kayak manusia-manusia pengganggu konsentrasi orang tua kayak gitu. Mau ke mana-mana diributin sama anak, mau ke mana-mana diganggu sama anak. Kayaknya hidupku tuh nggak leluasa sejak punya anak. Aku ingin begini, begini, begitu. Anakku yang nguntit, ngeganggu, curi ke mana-mananya gitu. Mumet pokoknya. Mau kondangan udah gaya, udah cakep-cakep, anak nangis gitu kan, bikin emosi. Dan kita tuh emosi, di saat itu emosi, pengen neke, nah nakol lah, diseret, dah kumaha, kadang dibanjur. Umi seperti itu, segalak itu dulu, anak pertama. Nah, dan memang hasilnya beda. Anak tidak terlalu dekat, tidak terlalu gimana gitu, dan kayak merasa dulu tuh ya pas awal nikah tuh, udahlah boga budak mah hiji bae lah, musingkeun gitu hiji geuna lieur kan gitu. Nah nah ini nih, cek sini. Sini sayang, sini aduh, berdiri. Iya sok dibajuin sok. Nah, seperti yang ini nih, ini si tuh lihat, si Ucu. Assalamualaikum dulu ke ibu-ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang keras. Nah,
ini bungsu. Nah, ini beda. Kenapa? Karena mental Umi sudah teruji sebagai ibu. Bener nggak ini kancing? Mental Umi sudah teruji sebagai ibu. Sudah banyak. Ibaratnya sudah kebal ya. Sudah kebal. Jadi dengan nakal anak-anak, rewel anak-anak sudah paham. Dan Umi menjadi menikmati gitu apapun kondisi mereka. Umi galak nggak? Tahu. Ih, galak tuh? Enggak. Enggak. Sayang tuh ke Umi. Oh, gitu. Nah, jadi semakin dilembuti, Misir. semakin dilembuti justru itu semakin nurut. Semakin dikasari, semakin jauh, semakin liar. Nih, alhamdulillah ya tahdus bin nikmat. Anak Umi semuanya tuh sekarang dengan cara pendekatan yang berbeda, dengan penuh kelembutan itu relatif menjadi anak-anak yang manut ya, nurut itu, tidak ada yang membangkang. Tapi ini bukan tolak ukur keberhasilan, bukan. Belum tentu. Naudzubillah ya, ke depan itu bisa jadi ada perubahan tapi mudah-mudahan nggak berubah ke hal-hal yang buruk ya. Itu juga ketakutan Umi. Tapi ini sekedar sampai detik ini aja ya. Nggak tahu wallahu alam nasib orang dan kondisi orang tuh banyak faktor yang akan mempengaruhi. Tapi setidaknya kita berusaha menjadi ibu yang baik, memberikan pondasi akhlak, pondasi karakter yang baik bagi mereka. Dan insya Allah senakal-nakalnya anak, tatkala kita didik dengan agama, didik dengan sebuah kebaikan, kelembutan, kapan-kapan mah pasti akan kembali lagi mereka mengikuti apa kata orang tuanya, gitu. Kayak Uje ya, Uje itu didikan agamanya kuat. Uje itu anaknya kiai ya, anak seorang mubalig ya, mamahnya ustazah. Dia terjerembab pada pergaulan bebas, nakal, narkoba, pemabuk dan lain-lain. Tapi karena pondasinya udah ada dari dulu, itu kapan-kapan itu orang akan kembali lagi loh. Insya Allah. Anak yang di masa kecilnya pernah dididik agama, pernah diajarkan hal-hal baik oleh orang tuanya. Walaupun nanti di masa remaja atau masa dewasanya ada nakal dulu, ada jahat dulu, itu akhir-akhir hayatnya atau insya Allah di masa-masa dewasanya itu akan kembali lagi loh kepada apa yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi ibarat nama gelo heula nya kitu, buraong heula tapi akhirnya eling deui. Nah, jadi jangan khawatir, jangan merasa anak kita gagal gitu. Padahal belum tentu. Insya Allah kelembutan akan jauh lebih memberikan efek yang bagus bagi anak daripada dengan kekerasan, dengan paksaan, apalagi dengan perbandingan. Anak Umi aja nih yang 5 itu mereka tuh ada jealousnya. Kalau dibanding-bandingkan itu nggak mau mereka. Nah, tapi kita harus memperlihatkan bahwa kita menganggap mereka semuanya masing-masing itu istimewa. Karena fitrahnya kita itu manusia pengennya dipuji, pengennya diakui, pengennya dihargai. Nah, begitupun dengan anak. Nah, kalau anak sudah merasa tidak dihargai, tidak dipuji, tidak dibanggakan, tidak eh, apa ya, tidak disupport, beda dengan kakak misalnya. Ayo abi mah minta teh tara dibere ari si AA masuk dibere. Nah, kalau anak sudah punya penilaian seperti itu, hati-hati itu sudah pemberontakan di dalam batinnya. Ada perlakuan tidak adil dari orang tua. Kalaupun kita akan membedakan sesuatu, tapi kita harus pahamkan pada anak bahwa ini kakakmu butuh ini buat kakakmu ya gitu. Jadi aman, mereka paham, ya, mereka paham. Dan jangan memperlihatkan keegoisan diri kita. Jangan memperlihatkan keberpihakan yang tidak adil, ya, tidak adil terhadap anak. Itu anak juga akan memberikan luka. Umi juga sering sih dikritik anak, ada Umi dikritik anak. Dan kita harus menjadi pendengar. Sekali-kali boleh dong kita tanya anak, menurut kamu apa hal yang menyebalkan dari Umi? Umi sering nanya itu ke anak-anak kalau lagi ngumpul. Kamu
satu kata tentang Umi dari kamu. Ada yang bilang Umi itu misalkan cerewet, ada yang bilang Umi itu begini begitu. Itu jadi satu ini loh, satu poin buat kita bahwa, oh begitulah kita di mata anak kita. Nah itu jadi bahan kita introspeksi diri dan juga bahan kita memahamkan kepada mereka, oh berarti kalau kita misalkan dianggap seperti itu ada kesalahpahaman di anak kita. Nah, misalkan gini ya, anak minta ini nih, minta HP kata THN, minta HP, lalu kita kan nyebut teh, "Dah ya, eueuh, boga duit," misalnya teh gitu. Anak tuh nggak nerima disebut teu boga duit, disebut nggak ada. Sementara dia lihat misalkan, ada buat beli yang lain. Kan anak mah nggak tahu prioritas anak mah. Nah, maka kalau anak itu sudah bisa diajak komunikasi, ceritakan bahwa dalam pengelolaan keuangan ada prioritas ya. Ada skala prioritas yang ini lebih penting. Coba bagaimana kalau misalkan uang ini kita belikan HP, tapi kita nggak ada beras di rumah, kita nggak makan itu ini. Itu kan itu lebih membuat mereka tuh menerima apa yang menjadi alasan orang tuanya tidak memberikan uang dan itu dikomunikasikan. Atau dengan cara menceramahinya jangan jangan langsung, "Yoh, ari maneh teh kudu ngarti kalau teh," nah jangan begitu. Umi lebih banyak ke true story ya kalau Umi. Kalau Umi lebih banyak ke true story. Seperti tadi, pagi-pagi setiap pada subuh itu Umi ceramah bergilir ya, satu keluarga. Karena kalau subuh itu kita keluarga inti saja ya. Keluarga, nggak ada masyarakat ya kalau kalau subuh. Eee eee, paling kemarin ada karyawan yang ikut ikut nginep. Nah, kita bergilir tuh. Sehari pertama bapaknya, terus Umi, terus kakak satu, kakak kedua, kakak ketiga, terus si bungsu ya. Si bungsu pun tadi ceramah, kemarin ya jadwal dia. Ceramah dia baca ya. Dan itu akui, hebat kan dia. Karena dengan merasa diakui, anak itu akan terpacu untuk menunjukkan lagi kehebatan-kehebatan dia yang lain. Kalau kita bunuh, maneh mah kitu wae teu bisa, lah belet mending kene aa, lah tuh aa mah hebat, udah kacau udah berantakan, mentalnya jatuh pasti. Nah jadi akui, terus Umi tadi bagian tausiah ya, tausiah ke anak-anak. Dadakan, nggak tahu Umi jadwal Umi karena kemarin kan habis main jadi lupa jadwal, rollingnya. Terus tadi Umi untuk menasehati mereka sebenarnya kan, ambillah kisah gitu. Ambil kisah bahwa ada ada orang sukses. Sukses itu, misalkan ya sukseslah, sukses secara duniawi. Tapi, dia bodoh, dia tidak pintar. Kenapa dia bisa sukses? Pasti ada alasannya. Nah, paling banyak alasan orang sukses itu adalah orang yang memuliakan orang tuanya, yang berbakti pada orang tuanya. Padahal dia nggak pinter loh, sekolahnya kadang nggak tamat, padahal nggak bisa baca, tapi bisa sukses usahanya. Nah itu ternyata rahasia mereka itu orang yang membahagiakan orang tuanya, gitu. Dan dia mau berjuang walaupun orang miskin, walaupun nggak sekolah, dia berjuang. Tidak mau instan, tidak mau cepet-cepet, jadi berjuang. Ada yang mengembara ke kota, berjualan, bekerja, mau memperjuangkan, akhirnya apa, berubah nasibnya jadi sukses. Rata-rata itu karena doa orang tuanya. Karena anak yang soleh, didoakan orang tuanya, maka Allah berikan kemudahan untuk sukses. Akhirnya anak-anakku begini kan. Jadi kalian pun kalau mau sukses, ya jangan lupa minta sama Allah mau berproses dan berbakti pada orang tua. Nanti Allah akan mudahkan jalan, gitu kan. Jadi tidak langsung kudu kieu kudu kieu kudu kieu, tapi ceritakan satu kisah orang lain. Kalau lihat di TikTok Umi, di TikTok ada kisah-kisah yang bagus misalnya mengharukan, anak-anak kecil berjuang jualan, anak kecil mengurus orang tua, Umi langsung kasih. Nangis Umi, lihat anak ini. Nah si yang bungsu itu paling baper. Kalau diliatin video kayak gitu dia nggak kuat, dia nangis lalu nyiumin Umi, bilang, "Sayang Umi, patih geeknya aka Umi, patih oge akan sayang sama Umi.
"Umi jangan nangis," gitu. Dia tuh nggak mau orang tuanya tuh khawatir dia nggak sayang. "Umi ge takut takut anak Umi nggak sayang," oh segitu ya, lebay-lebayan, bucin-bucinan kayak gitu. "Kunaon Umi nangis?" "Umi takut anak Umi nggak sayang lagi." "Sayang Umi, sayang sayang," kan itu. Itu minimal yang bungsu sebucin itu. Bahkan alhamdulillah ya Bu, Ibu, ini yang bungsu tuh setiap hari tuh nyiumin kaki Umi loh. Kaki Umi tuh dicium. "Ya sayang, sini, mau berangkat." Masih pagi. Tuh, dia pakai baju sendiri, coba. Pakai baju sendiri. Hmm. Mhm. Ini kancingnya kok. Mhm. Mau dianterin anak ya. Udah berita. Mhm. Berita. Mhm. Udah. Sekarang mau berangkat sekolah. Siap. Mau jadi anak soleh. Mhm. Sayang sama Umi. Mau nyakitin Umi kan? Mau melawan Umi kan? Terus kalau Umi sedih? Kalau Umi sedih, mau digimanain sama Patih? Hmm? Jawab. Ikut sedih tuh. Mau Umi sedih? Hmm? Ente sedih? Tahu. Kok gak tahu? Malunya. Hmm? Jadi anak soleh, berangkat sekolah yang baik tuh. Ya. Allah akan temani anak soleh untuk berjuang ya. Ya. Berjuang. Banyak ilmu. Bermanfaat. Baik sama teman, baik sama ibu gurunya ya. Jangan nakal ya. Nanti dijemput sama Umi. Siap? Jam 10 Siap. Jemputnya ke Mami apa Pak Abi? Mami. Umi. Mami. Ayeuna jajapkeun kusaha? Abang. Ku awenya. Menyala abang Siap, siap. kok. Menyala. Ya menyala abang. Terus salam buat ibu-ibu. Doakan ibu-ibu Fatih soleh. Siap. Ngomong terus. Udah. Siap. Dadah. Dadah. Tapi ditutup. Dadah tuh. Jom, bilang. Emang udah jam berapa? Acan jam 7 acan. Udah. Udah. Siap. Udah. Awas, awas, hati-hati, hati-hati. Iya. Tuh kan jatuh. Jadi yang dilembutkan akan lembut, yang dikerasin akan keras gitu. Gitu Bu Ibu. Hana pulang jam berapa? Oke bisi Umi teu aya nya. Di teangna ku si Teh Nurul nya. Heeh. Mau ikut? Berarti nya. Bisi cios ke belanja. Jadi beda-beda anak, beda-beda banget karakternya. Ada anak yang bucin, ada anak yang agak cuek gitu. Dan Umi telusuri itu memang berdasarkan perlakuan kita juga. Tapi kita harus sering-sering apa ya? Seorang ibu nih terapinya. Bu, dulu anak yang pertama itu nakal banget. Beda banget sama Patih yang terakhir. Ya tuh yang paling gede itu nakal. Maaf Pak, sedikit diceritakan Nak. Ya nggak apa-apa tuh. Dia udah malu, udah gede. Jadi dulu itu nakal. Masa kecilnya gitu ya, maksudnya nakal-nakal rewel anak-anak. Dan Umi kasarin itu saat itu. Sampai Umi mau berangkat haji, itu kan usia dia baru sekitar 5 tahun. Wah ngamuknya nggak boleh berangkat. Pokoknya kemanapun dia ngintil, kemanapun ganggu banget, nangis terus, ngamuk.
Kalau mau beli es krim sama orang yang jual es krim yang lewat, itu dia harus si emang itu dikejar sampai naik angkot, naik ojek ngudag jama eta. Kudu ti si emang eta. Kalau satu mainannya dia hilang yang kecil, itu harus dicari harus ada lagi. Pokoknya kalau pengen apapun harita kudu, teu bisa besok. Dia nggak bisa dibebenjokeun nuhun enjingnya. Enjingnya meser, isukan meser, nggak bisa. Kudu saat itu. Tapi kalau si Patih beda. Patih yang terakhir itu beda. Bisa dia memahami. Dia tuh nggak pernah minta mainan, nggak pernah minta dibeliin apa-apa. Umi yang tawari dia. Sayang mau mobil-mobilan. Sayang mau apa? Dia tuh baru ngomong kalau dipinta, ditanya. Beda banget, pokoknya beda banget. Dan itu juga berdasarkan kita. Nah, salah satu cara saat itu untuk meredakan dia, ada terapi yang Umi lakukan adalah menyentuhnya, mendoakannya saat itu ya, si AA. Dan akhirnya Umi terapkanlah ke semuanya sampai sekarang. Jadi sentuhan ibu, doa ibu itu luar biasa dahsyat. Bisa jadi anak kita yang masih nakal ya, itu kurang disentuh loh sama ibunya. Kurang dipeluk. Nah, dipeluk, disentuh, dibelai sambil didoakan. Ya Allah, alhamdulillah atas kehadiran anakku ini. Disyukuri sama Allah. Terus bilang sama anak ini, walaupun dia sedang tidur. Kalau memang lagi dia melek, dia nggak bisa digituin. Lagi tidur pun lakukan. Ya Allah, makasih atas anakku ini. Anakku, kamu anak mama, anak ibu yang soleh. Alhamdulillah. Terus ngomong, karena apa? Alam di bawah sadarnya itu mendengarkan. Alam di bawah sadarnya itu mendengarkan, apalagi koneksi antara ibu dan anak itu, wah dahsyat. Anak dan ibu itu. Bahkan jangankan dekat, jauh aja, feeling insting seorang ibu itu kuat. Coba anak kita jauh, ada musibah, kecelakaan dan lain-lain. Ibu itu tahu loh perasaannya udah nggak enak. Apalagi dekat. Maka nyambung. Kalau dia lagi tidur, coba diusap. Kepalanya diusap. Ibu bilang sama dia bahwa ibu bangga sama dia. Ibu sayang banget sama dia. Ibu beruntung banget punya dia. Ibu ingin dia nanti jadi orang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi anak soleh ya nak. Sukses ya nak. Sing lebih banyak ilmu dari mama. Lebih soleh dari mama. Lebih sukses dari mama. Nanti jagain mama ya. Nanti sayangi mama. Nanti jagain adik-adik. Jagain kakak-kakak. Ngomong sebagaimana kita ngomong dia saat melek. Lakukan saat dia tidur. Karena kadang-kadang kalau saat dia melek itu anak itu nggak mau ya diceramahi kan. Nggak mau giras gitu. Sama anak Umi juga. Sebenarnya semuanya juga nggak mau kalau diceramahi. Ya, anak tuh ke orang tua tuh pasti udah ngeblok aja. Ah, pasti ceramah. Barang sampai anak-anak kita tuh seperti ini. Umi misalnya naik motor sama si AA atau naik mobil sama si AA. Berdua. Dia tuh nggak mau diantar Umi. Kenapa? Da Umi masuk ceramah cenah mun mobil. Tapi nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Kita dilabeli seperti itu nggak apa-apa. Pelan-pelan juga nanti membekas kok kepada mereka. Nah, tapi yang lebih dahsyat yang memang nanti powerful itu seperti itu. Di saat mereka tidur kita kita doakan mereka dengan kata-kata yang baik, kita harapan-harapan kita sampaikan. Insya Allah itu nyampe ke alam bawah sadar mereka. Walaupun misalkan mereka ngorok, mereka seolah-olah tidak merespon, tapi sebenarnya alam bawah sadarnya mendengarkan dengan jelas apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Dan itu bisa masuk, merasuki jiwanya, mempengaruhi kejiwaannya, dan mudah-mudahan itu menjadi apa ya, spirit bagi dirinya. Kadang-kadang ada orang tiba-tiba dapat hidayah kan. Ting kunaon ya, abi tiba-tiba yang eureun tina kajahatan ieu, tina akhlak buruk ieu. Bisa jadi itu bisikan-bisikan yang dulu masuk ke dalam relung hatinya dari orang tuanya. Doa-doa dulu orang tuanya yang tertunda, tertahan, tertutupi. Akhirnya merasuki ke dalam jiwanya. Kan banyak anak yang insaf setelah orang tuanya meninggal kan.
Ada di sini preman berat gitu kan, preman berat. Tapi dia insapnya pas orang tuanya dan kakaknya meninggal. Jadi semua kalimat-kalimat baik orang tuanya kayak bermunculan lagi gitu bahwa, "Oh urang teh kieu bae, orang tua urang teh baheula teh embungeun urang kieu. Orang tua urang teh dulu teh pusingan ku urang teh. Orang tua urang teh baheula teh ngadoakeunna teh hayang urang teh lain kieu." Nah, matak dia tuh jadi titik balik dia berubah. Maka jangan berputus asa mendoakan anak, apapun kondisinya dan lakukan terapi yang tadi, sentuh anak. Sentuh anak, usap dia, doakan dia walaupun dia sedang tidur. Mudah-mudahan itu membekas, merubah dirinya menjadi, lebih lembut, lebih baik dari apa yang kita lihat sekarang. Dan jangan mematok bahwa hasil itu adalah hari ini, hasil itu nanti setelah dewasa, ya. Jangan berputus asa, apalagi memvonis dan menghakimi kelakuan anak sekarang. Kita nggak tahu kadang ada anak soleh di saat kecil tapi jadi anak super bandel di saat dewasa. Ada anak soleh saat kecil tiba-tiba di saat dewasa membunuh orang tuanya, menyakiti orang tuanya, mengusir orang tuanya, kan banyak. Makanya patokan saat kecil itu belum jadi tolak ukur, tapi minimal itu menjadi satu hal baik gitu, sinyal baik. Kalau anak kecilnya itu sudah baik, soleh, mudah-mudahan insya Allah ke depannya juga baik. Tapi belum tentu juga yang anak kecilnya nakal, ke depannya nakal. Dan juga kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap persoalan yang datang itu sejatinya berasal juga dari dosa-dosa kita. Bisa jadi apa yang terjadi dari yang menimpa kita, yang dihadirkan dari anak kita, itu adalah sebuah, teguran Allah atas dosa kita. "Ah, dosa apa Umi? Saya nggak pernah ngajarin jelek." Ngajarin jelek sih enggak, tapi mungkin nih, satu, kita juga pernah jadi anak kayak gitu sama orang tua kita. Dulu, dengan versi kenakalan yang lain, kita tuh anak yang ngejengkelin juga sama orang tua. Versi nakalnya beda, dulu nggak bukan pengen HP, dulu nggak pengen minta uang, mungkin dulu nakalnya versi lain. Pokona musingkeun we maneh teh ka kolot teh cenah, ceuk kolot teh. Apalah gitu namanya musingkeunna, ngagawekeunna, ngalieurekeunna. Bahkan bisa jadi sampai kemarin detik-detik kita mau menikah masih musingkeun, atau saat kita punya anak, punya kakaknya, kita musingkeun. Karena ada kita yang orang tua yang sudah nikah, anaknya dijejelin sama orang tua. Itu kan musingkeun sebenarnya mah. Memberikan anak kepada orang tua buat diasuh itu kan membebani orang tua. Walaupun orang tua nggak ngomong, nggak protes, maneh teh musingkeun ka kolot. Tapi kan hati dia jengkel, hati dia capek, hati dia pusing dengan incunya. Itu juga sudah bikin orang tua terbebani, bisa jadi dosa. Itu yang membuat kita juga diberikan kesulitan. Yang kedua, akibat dosa kita kepada anak ini dalam memberikan nafkah. Misalkan kita pernah memberikan nafkah yang tidak halal bagi anak ini. Ngalalauk teu bebeja kanu bogana, dibikeun ka budak, "Sok na keuat yeuh mumpung bapa boga lauk." Padahal meunang meunang naonna, meunang nyolong gitu atawa meunang meunang menta anu teu bebeja gitu, ngarasa geus biasa. Nah, itu kan harta yang tidak jelas ya. Itu. Apalagi dalam hal uang, apalagi dina molah sawah, molah kebonna teh bari ngagalian tanah batur gitu, ngalegaan galang batur. Ya, seperti itu. Hal-hal yang tidak kita sadari ternyata ada sesuatu yang haram yang dimasukkan ke dalam perut anak kita, itu bisa mengakibatkan anak kita tidak soleh, jauh dari kesolehan. Nah, yang selanjutnya bisa jadi juga kesalahan dosa-dosa kita dalam mendidik mereka. Mungkin kita nggak pernah ngajarin yang salah, tapi kita pernah memberikan contoh yang salah. Kita nggak ngajarin anak kita mencuri, tapi kita memperlihatkan sikap mencuri di depan anak. Misalnya gini, kita ngambil sesuatu, anak liatin tuh. Misal ya, kita melihat ada barang berharga nih, ada sebuah barang berharga ketemu atau lihat di mana misalkan ada emas, ada uang. Terus karena nggak ada pemiliknya, nggak ada yang ngeliatin, diambil. Cek budak teh, "Eta mamah nu saha?"
keuna jang lah da ieu mah pamulung ieu, keuna ieu mah lada teu kacirian ieu jang, urang keur butuh. Nah itu teh teu mamatahan tapi kan memberikan teladan gitu kan. Atau misalnya ka kebon batur ngalah naon teu bebeja, orang anak tuh melihat, "Mama itu teh nu mamah, lain lah da ieu mah hade sadarea ge nyandak teh dieu mah bebas. Tara di arah ieu ku nu boganan ge." Padahal itu teh kan nyolong. Nah, secara tidak langsung kita memberi teladan yang buruk buat anak dan akhirnya anak menjadikan itu contoh bahwa, oh ngambil sesuatu punya orang tuh boleh gitu. Nah, kadang gitu tidak disadari. Atau kita juga misalkan kasar sama orang lain. Pasea jeung tatangga, pasea jeung dulur. Ai urang ka anak urang, ka kolot teh kudu hormat, ai ngomong jeung kolot teh kudu sopan. Ai ngomong ka kolot teh kudu kudu lalaunan ulah nyangangang. Ai urang nyangangang ka tatangga. Pasea rewel gitu, utik-utik bertengkar dengan tetangga, utik-utik bertengkar dengan saudara. Haok-haokan, eta teh walaupun nggak ngajari ke anak itu sudah memberi contoh. Nah, itulah hal-hal yang harus kita banyak evaluasi dari diri kita dulu. Anak mah hanya cermin dari orang tua. Sebenarnya apapun yang dilakukan anak, baik atau buruknya, itu pantulan diri kita. Anak kita soleh, sebenarnya itu pantulan juga dari diri kita. Oh, tapi nggak usah diakui, nggak usah dijadikan kebanggaan. Itu pantulan. Beneran itu. Pantulan. Coba kalau jadi guru, ya Bu En juga guru ya, guru PAUD, guru RA. Itu anak-anak itu kadang ya akan kelihatan gitu. Ini anak siapa, pembiasaan di rumahnya akan kelihatan. Si anak ini mau galak ngomong kasar, itu nggak jauh loh. Pasti ada entah siapanya, entah ibunya, entah bapaknya, entah neneknya, entah kakeknya, pokoknya di lingkungan rumahnya ada orang yang ngomong kasar sehingga anak ini bisa ikut ngomong kasar. Kalau baik pasti ada siapa yang jadi contoh kebaikannya. Nah, itu cermin lah, cermin dalam baiknya, cermin dalam buruknya. Maka sebelum kita menghakimi anak, kita introspeksi diri sendiri dulu, apa yang sebenarnya kita sudah perbuat, apa yang sudah kita wariskan, apa yang sudah kita berikan kepada anak. Baru setelah itu kita berusaha memperbaiki sikap kepada anak harus seperti apa. Itu. Jadi kesalahan seorang anak itu sebenarnya lebih banyak kesalahan di orang tuanya. Semoga Allah bimbing kita menjadi orang tua yang bijak, orang tua yang baik, orang tua yang layak dititipi anak, orang tua yang layak dititipi anak soleh, orang tua yang layak disayangi oleh anaknya, orang tua yang layak dibanggakan oleh anaknya, orang tua yang layak untuk kelak mendapatkan keselamatan dari anaknya. Jangan sampai kita punya anak, hanya ada rasa menderita dengan anak, beban, lalu setelah kita meninggal anak juga jadi beban lagi dan kita juga dianggap beban sama anak. Naudzubillah, jadi tungtungna tidak ada saling menguntungkan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di akhirat nanti silih laknat silih dakwa ya, saling seret ke dalam neraka, saling seret untuk nggak mau celaka sendirian. Ini kesalahan orang tuaku ya Allah, nggak mengajarkan aku kebaikan. Cek kalau teh deui, abi teh kieu teh gara-gara ngabela anak ya Allah. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah hindarkan dari itu semua. Kita menjadi keluarga yang harmonis, anak-anak soleh dan soleha beserta semua keturunan. Kalau ada hal yang kurang dalam diri kita, semoga Allah tutupi, Allah perbaiki. Dan jangan sampai hal itu diwariskan kepada anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya Ibu-ibu. Silakan mungkin TN ada yang mau disampaikan. Tapi materi ini Umi sampaikan bukan tok ke TN ya, punten. Kalau ada hal-hal yang mungkin, oh Umi saya nggak kayak gitu, nggak kayak gitu, itu kan introspeksi buat semuanya. Kalau iya ada pada diri kita ya, mungkin itu jadi pengingat. Kalau tidak ya jangan merasa dipojokkan atau disalahkan ya, karena ini global ya. Jadi Bu En hanya pemancing materi, apa yang disampaikan oleh Umi berlaku global, bukan buat Bu En. Jadi Umi bukan mengoreksi Bu En, tapi mengoreksi semua ibu-ibu. Hanya kasus yang
menjadi pemantiknya kasus Bu En. Jadi hal yang Umi sampaikan kalau ada misalkan, sebuah kesalahan yang diungkap, bukan berarti Umi menganggap Bu En yang melakukan gitu, tapi ini global semua orang tua bisa jadi hal seperti itu, gitu. Jadi mohon maaf ya, ini bukan, mencecar Bu En ini ya materinya. Bukan Umi, bukan. Aku tidak merasa itu Umi, cuma yang dirasakan hanya apa sih siraman untuk hati gitu Umi. Hmm. Jadi bikin adem terus di hati agak lega biasanya dada sempat sesak gitu kan. Pas sebelum sebelum diceritain sama Umi itu dan tahu dada saya masih suka sesak gitu dan jadi sangat menyentuh gitu Umi. Sekarang masih sesak apa sudah mulai plong? Masih di tenggorokan Umi. Setiap kajian Umi pun selalu gitu Umi. Apalagi sekarang gitu. Di awal-awal pun sudah tidak bisa menahan nangis gitu Umi. Ya emang sih saya terlalu apa ya, Terlalu ngotot. terlalu memaksakan anak akan harus gitu. Anak harus Tidak boleh seperti gitu ya. apa yang kita inginkan. Anak harus seperti yang ibu inginkan. Jadi ibu tuh membentuk anak. Padahal anak itu adalah jiwa yang berbeda dengan kita. Anak tuh bukan kita. Iya Umi iya. Bu En jangan sembunyi dari kamera. Bu En lihat Umi. Bu En ulah sembunyi. Tuh kan. Tahu Umi, Bu En tuh mengalihkan ini, nggak mau lihat Umi. Iya, itu karena gumpalan emosi Bu En itu sudah mendekel sama anak. Jadi ya maaf Umi. Jadi setiap langkah dia jadi merasa cemas gitu Umi, enggak kayak yang anak yang nomor 1, yang nomor 2 gitu. Jadi bebas yang nomor 2, yang nomor 1 Ya, bebas selalu gitu. dikhawatirkan, takut berbuat salah. Iya. Jadi di mana aku tuh selalu wah pasti mau kemana gitu kan, pernah gini mama pinjam motor, iya mau kemana sekolah, terus pas lulus katanya biasakan biasa lagi labil-labilnya gitu pakai motor, ceritanya mau cuma bilangnya ke sekolah kan, pas jam sekolah kan udah selesai, terus jam 1 apa lewat jam berapa gitu aku cari-cari Umi sampai kemana gitu nanyain ke gurunya. Biasa ibu kelas 6 udah pada pulang, udah Bu tadi jam 12 lebih apa kurang gitu ya. Terus kemana? Jadi udah cemas Umi. Kemana? Jadi lagi foto-foto sama teman-temannya, katanya lagi apa sih perpisahan gitu katanya, itu mah perpisahan secara anak-anak gitu, bukan sekolah katanya gitu. Terus itu salah di mata Bu En? Iya, nah, iya soalnya takut gitu, cemas, terlalu cemas Umi. Pernah yang paling parahnya melakukan apa? Yang paling parahnya pernah nggak dikasih pinjam motor sampai aku gini, saking nggak kuatnya aku bilang gini, Dede ini teh motor mama bukan motor siapa-siapa, mama materi dong kalau Dede pakai motor sambil bohong gitu. Dia senangnya Umi kalau ada pengajian yang apa ya, yang dinamakan yang bawa bendera-bendera gitu Umi, sampai kerudung saya itu yang masih baru warna putih sampai dibikin bendera Umi. Pengajian bawa bendera kayak gimana maksudnya? Ya seperti ada Habib gitu kan, suka ada siapa sih yang Oh, pengajian Habib gitu.
Heeh. ngibar-ngibar bendera Umi. Heeh. Nah itu. Terus? Itu kan hal yang baik. Kenapa dicemaskan? Cuma gini saya bilang, Dedek cari temennya yang baik-baik gitu, jangan dari anak-anak yang di luar pesantren gitu Umi maunya aku. Itu kan Kan sama yang pengajian kira-kira berarti anak-anak baik mau ikutan pengajian. iya, cuma ada cerita dari tetangga bahwa anak yang dia anak tetangga itu katanya bahkan dia anaknya Pak Ustadz ya. Jadi dia udah balik Umi, jadi saya ketakutan gitu. Maksudnya? Teman anak aku itu temannya berteman sama orang yang udah balik gitu sama anak apa sih Maksudnya udah balik? SMA gitu, anak SMA. Jadi dia berteman sama anak SMA Umi, pernah gitu gaulnya. Dia kan masih usia SMP, jadi akunya terlalu cemas gitu, takut kebawa arus. Tapi masalahnya apa? Emang anak SMP nggak boleh berteman sama anak SMA? Boleh sih, cuma takut kan dia udah balik katanya udah punya pacar, suka nganter-nganter gitu katanya Umi. Itu juga baru katanya, jadi kan Ya. lebih cemas lagi Umi. Yang suka nganter-nganter pacar siapa? Anak Ibu En? Iya, anak saya itu suka nganterin yang usianya SMA katanya udah punya pacar, kalau dia main gitu itu pacarnya suka ikut gitu. Oh, yang punya pacar temennya apa budak Bu En? Bukan temennya Umi yang usia SMA itu Oh. temennya. Oh. Jadi takut apa maksudnya? Takut kebawa arus, dia takut Pacaran. jadi belum waktunya gitu. Jadi serba ketakutan Umi gitu, sama anak kecil yang si bungsu ini serba ketakutan gitu. Walaupun dia udah emang alhamdulillah udah di pesantren, cuma terus-terusan ini mama libur katanya gitu, suka itu ya pinjam HP dari siapa Roisnya sama ibu, biasa kan udah kadang-kadang gini udah denger baca salam juga udah alhamdulillah kan Umi ya, udah nangis aku teh belum menjawab juga udah nangis gitu ya, alhamdulillah berarti gitu, mudah-mudahan selamanya baik gitu ya. Assalamualaikum mama cina udah libur hari Sabtu apa Minggu gitu ya. Oh iya emang kenapa libur? Katanya akangnya mau ke sana apa mau kondangan apa gimana gitu ya. Tapi saya nggak pernah langsung oh ya sok itu Umi. Jadi abdi teh cari kebenaran dulu sama Roisnya apa gurunya ya. Apakah ini benar libur gitu masih, jadi walaupun dia di pesantren masih ketakutan masih menghantui Umi. Anak TN itu pesantren sekarang. Iya, yang kecil teh pesantren. Iya. Itu mah cerita dulu Umi, cerita pas lagi SD. Cerita pas lagi susah diatur mah itu mah lagi SD maksudnya. Oh, enggak sekarang. Sekarang itu di mana? Anaknya di rumah apa di pesantren? Di pesantren Umi. Ya anak lagi pesantren kenapa serba ketakutan? Ya kan tadinya Umi. Tadinya mau diberangkatin ke pesantren pun sampai melibatkan uak-uak sama kakak-kakaknya gitu. Saking nggak mau ke pesantrennya. Oke, tapi sekarang terbukti gitu. dia pesantren bertahan baik di pesantren. Ikut. Baik, alhamdulillah. Cuma sih kumaha carana supados abi Umi kan dikasih percayaan gitu, nggak terlalu Jadi ya, terlalu gitu Umi. ya, jadi ini yang harus disembuhkan bukan anaknya, ibunya. Jadi terlalu cemas Umi, takut gitu, takut terus takut. Kadang kalau dia baca salam belum dijawab udah nangis, jadi takut. Kalau ke anak yang nomor 1 ya dan ke nomor 2 mah kalau udah baca salam itu nangisnya ya Allah ya alhamdulillah
sok kadang bersyukur, tapi yang ini yang si bungsu mah ya Allah mudah-mudahan soleh gitu, ya Allah mudah-mudahan soleh, jadi masih ketakutan Umi nangis itu akan ketakutan gitu, bukan bukan kebanggaan gitu. Hmm, padahal justru ketakutan itu, kecemasan itu, prasangka itu, justru itu yang bisa jadi membuat malah beneran gitu loh. Beneran. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ibu terus-terusan memprasangkai anaknya gimana-gimana nakal, bohong dan lain-lain, nanti malah beneran loh anak itu. Apalagi anak segede gitu mah ada semacam dorongan dia itu kalau sudah dicurigai malah membuktikan gitu. Lah urang mah bener ge disangka we bohong, urang mah misalkan baik oge disangka we salah, kalah bener we engke teh dibuktikeun. Geus lah sekalian. Kan Umi gitu, mama kan dede teh nya gitu wae, da atuh dede teh da moal gitu wae gitu kan. Nya nya abis itu sing bagus, sing soleh, sing karunya ka mama ka bapak sok ada gitu Umi. Nya terus mengalah tapi kan masih sesek gitu dina ieu. Hmm. Jadi baru tahu. Mm. Si bungsu juga seperti itu ya. Sama anak yang dua mah karena tetehnya udah los percaya nggak bikin masalah kan? Iya, Hmm. cuma kalau di WA iya doa terbaik we di mama kata kamu kata gitu udah we. Padahal mereka Padahal mereka juga mungkin ada kelakuan kesalahan-kesalahan, tapi karena sudah dipercayai baik, mereka tidak nampak kesalahannya, jadi aman kan ke hati teteh tuh. Anak Ya, yang dua juga nggak sempurna itu kan. Tapi karena ya, sudah kita lost gitu, kepercayaannya penuh, maka nggak bikin masalah buat teteh gitu. Kalaupun mereka bikin kenakalan nggak merasa jadi masalah. Tapi yang ini jangankan salah, dia bener aja udah dicurigai salah kan. Ya, seperti tadi, dia mau ngasih tahu dia libur aja udah dicurigai bohong kan. Padahal bener gitu. Nah, ini emaknya ini yang harus disembuhkan. iya Umi makanya aku bilang ke Umi Ini gimana juga mengatasinya gitu mm-mm. supaya hati saya teh pasti jadi tenang gitu, tenang dan sama anak gitu mau memulihkan ya gitu. Kadang-kadang dia mau dicukur rambut pun mama upami ayah titis transfer ke mereka kok dicukur rambut sekecil itu mau berpotong rambut kan sampai naros gede ya abg kabur karo isna apakah emang anak itu mau dipotong rambut ya Umi ya Allah tapi kadang-kadang dia pulang bawa motor uminya ya ya itu gurunya ya katanya dede motor saha ieu anu umi gitu kan terus sok langsung ditanyain Neng apakah ini motor umi iya ibu gitu kan alhamdulillah gitu alhamdulillah jadi sok pilih gitu umi ya Allah astagfirullah kadang-kadang astagfirullahaladzim setiasa gitu ngomong itu makanya umi susah tapi bukan berarti dendam umi cuma jaga-jaga gitu ketakutan yang mungkin kelebihan ya umi Berlebih jelas. Teteh sendiri sekarang sambil nyeritain ke Umi kan kerasa kan salahnya. iya Nah kan iya kerasa bahwa saya berlebihan ya Umi, saya tuh ketakutan. Nah itu kan kerasa. Kenapa itu nggak dicoba direm gitu, dienyahkan, dikurangi. Kasihan loh anaknya. Dia tuh jadi serba salah nantinya. Mau begini salah gitu. Semuanya sudah dicurigai. Kasihan gitu. Itu pasti lebih tertekan loh. Nanti dia
takutnya Umi. malah benar-benar berontak. Udahlah, saya mah begini salah, begitu salah. Itu anak tuh sensitif loh, anak-anak remaja kayak gitu. Salah bae mah geus we lah, kumaha mamah bae abi mah arek cari hidup sendiri gitu kan. Karena dia sudah berusaha ingin baik, ingin membahagiakan orang tua, nurut, mau mesantren, Bu. Mondok itu berat loh, Bu. Mondok itu Iya, berat, dia sudah mau bertahan. Mondok itu bukan keinginan dia, bukan bukan kesukaan dia. Setiap anak tuh nggak mau mondok, nggak betah mondok, mending di rumah, mending main. Jadi kalau iya, ada anak bertahan kuat mondok itu kita harus apresiasi. iya Mana itu mana betul. enak mondok, mana enak mondok, nggak ada yang enak. Enak tuh di rumah pegang HP, manja-manja, leyeh-leyeh nonton TV. Jadi kalau ada anak sudah mau kuat mondok itu apresiasi. Umi sendiri anak Umi macam-macam, ada yang nggak betah mondok, terus-terusan bermasalah dengan mondoknya gitu. Kita sudah berusaha memfasilitasi tapi tetap saja seperti itu. Ada yang mau, ada yang bertahan itu Umi sampai apresiasi, "Masya Allah ini anak Umi, si Wonder Woman, si Supergirl, si hebat, si keren. Masya Allah ini calon ulama, inilah calon anak yang akan membanggakan Umi." Terus gitu. Jadi dia tuh ada motivasi bahwa, "Aku tuh perih-perih mondok tuh orang tua aku bangga," gitu. "Aku perih-perih mondok itu demi orang tua." Kan mereka tuh sebenarnya demi kita aja sampai sekarang itu nggak ada anak benar-benar mondok karena dia punya kesukaan, keinginan untuk punya ilmu. Rata-rata itu karena demi orang tua. Ada yang demi orang tua dengan rela, ada yang demi orang tua dengan terpaksa. Maka yang rela maupun dengan terpaksa itu apresiasi loh. Mereka tuh udah mengorbankan diri mereka, mengorbankan kesukaan mereka. Kita aja disuruh mondok seusia ini pasti nggak mau. Kita aja dulu kayak gimana kan. Nah, makanya kalau ada anak sudah mau mondok itu luar biasa, kasih apresiasi, kalau perlu beri plus gitu. "Aa, saya pacis, ya bisi kirang nyariosnya," gitu. Ulah minta uang buat dicukur aja dicurigai. Ya tapi ya secara langsung Umi enggak itu, enggak sekarang mah ya saya sudah bisa agak nahan dikit gitu Umi. Semenjak Iya, dengar kajian Umi gitu iya. pas lagi di sini di Kareo itu Umi ya Allah banyak Pantesan THN banyak itu waktu itu kan nangis ya ke pelukan Umi juga ya. Umi itu teh kalau aku kan sama Umi teh istina Umi hayang mami hayang dipeluk sambil didoain ku Umi pokokna mah jadi emang si Abi nu lepat Jadi cuma saat si itu yang mau ditumpahkan itu tangisan itu soal anak ya saat itu? soal anak gitu jadi kadang ya Allah Robi terlalu banyak salahkah aku gitu kak putra gitu selalu terlalu banyak menuntut gitu jadi kan aku pernah Umi Nih, emang iya sih di usia anak yang 1 dan 2 mah itu emang situasi dan kondisinya emang berbeda ya Umi makanya saya salah ya astagfirullahaladzim coba astagfirullah bayangkan kadang TN, kalau anaknya sekarang ikut Zoom ini, ikut Google Meet ini, kira-kira anaknya akan ngomong apa? Coba bayangkan kalau anaknya ikut nih hadir, ke Umi ngomong juga anaknya. Pasti dia, "Iya Umi, tah abi teh ku mamah teh mah sok lieur mamah mah, pusing cenah." Gitu ka abi teh. Padahal abi juga teu kunaon. nah itu Umi dapet kantos sih nyarios gitu ngomong mah cenah nyangka wae nu kitu wae cenah atuh kabeh teh cenah gitu kan Mmm, henteu nyangka Dede cuma gitu kan nya tina segi megang HP kan 1 minggu sekali gitu kan dinten Jumaah ngumpul biasa cenah cuma kalau menghubungi mhm.